Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab, Adab Islami tentunya ya, yaitu adab Islami itu pelajaran dan tuntunan untuk berperilaku, beramal, bahkan hidup secara Islami, hidup berdasarkan ajaran Islam. Ya, apabila hal itu dibiasakan, dilakukan secara dawam atau konsisten, nah itulah yang disebut al-akhlakul karimah. Yang dimana al-akhlakul karimah itu adalah jalan atau pintu surga. Dan Rasulullah SAW kan menyabdakan tentang hal tersebut, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Hanya, pakai hanya gitu, hanyalah aku diutus itu untuk hal tersebut, untuk menunjukkan gitulahnya, untuk menunjukkan apa al akhlakul karimah. Nah, masih bab 9 69. Ini bab 69 ya, yaitu babu qaulillahi ta'ala, ya, bab firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Ya, babnya kutipan ayat ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shodiqin, dan jadilah kalian itu, maksudnya ya jadilah kalian itu orang-orang yang benar. Nah, bab ini nih ya, bukan bertakwanya gitu ya, bukan soal bertakwanya, tapi bab ininya nih, as-shodiqin artinya ya berlaku benar. Nah, kemudian Imam Bukhari, ini judulnya bukan menambah ayat nih, Imam Bukhari bukan menambah ayat. Imam Bukhari menjadikan ayat ini sebagai judul. Kemudian Imam Bukhari menambahkan wa mayunha anil kazib, dan diharamkannya berbohong. Nah, ayatnya memerintahkan jadilah kalian orang-orang yang benar. Itu sebetulnya ya, intinya dari ayat ini. Maksud Imam Bukhari itu adalah hal tersebut. Nah, Allah memerintahkan di ayat ini jadilah kalian orang-orang yang benar. Nah, Imam Bukhari menambahkan dan diharamkannya berbohong atau berdusta. Yang kemarin belum ke hadisnya ya, di dalam bab ini Imam Bukhari memasukkan 3 hadis nih ya. Nah, ada tambahan sedikit lahnya dari yang kemarin. Ayat yang dikutipnya itu ya, yang diambil oleh Imam Bukhari adalah wa kunu ma'as shodiqin. Jadilah kamu orang yang benar. Nah, apabila ini sudah nih ya, apabila demikian artinya ya benar, benar lagi, benar lagi, benar lagi, sampailah kepada sebutan as-siddiq, si benar gitu ya. As-siddiq itu artinya si benar. Benar dan membenarkan ya, ya as-siddiq itu membenarkan, karena Abu Bakar itu akan membenarkan apapun yang datang dari Rasulullah SAW. Pada diri Abu Bakar itu tertanam sidiknya demikian ya, Abu Bakar itu akan membenarkan tanpa ada keraguan sedikit pun. Apapun yang datang dari Rasulullah SAW, Abu Bakar akan demikian, akan membenarkan. Dan Abu Bakarnya sendirinya berlaku benar. Nah, inilah ini adab artinya ya, inilah adab Islam.
Nah, kalau kita melihat Abu Bakarnya yang sampai mendapat sebutan as-siddiqnya si benar, ternyata dengan hal tersebut Abu Bakar itu menjadi sahabat yang paling utama, sahabat nomor satu, sahabat terbaik itu adalah Abu Bakar. Dengan apa gitunya, dengan apa nih Abu Bakar menjadi sahabat terbaik, sahabat nomor satu, sahabat paling utama? Dari gelarnya kelihatan As-Siddiq, Abu Bakar itu benar. Nah, ternyata ya seperti inilah gitu kan sebetulnya. Ini ayatnya nih oleh Imam Al-Bukhari dikutip ayatnya jadi judul. Memang Allah memerintahkan demikian. Dan ayat ini kan diawali dengan seruan orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, berlakulah, berlaku benarlah gitulah ya. Jadilah orang-orang yang benar. Nah, Imam Bukhari nya menambahkan tadinya dan diharamkannya berdusta. Nah, tambahan sedikit jadi tentang berbicara, khusus berbicara, karena berlaku benar itu bukan hanya pada ucapan, pada perbuatan pun, perbuatan ya, pada perbuatan pun tidak boleh, berarti pada perbuatan pun tidak boleh ada kebohongan. Bukan hanya pada ucapan nih ya, kalau jadilah kamu orang yang benar, bukan hanya pada ucapan, pada perbuatan pun sama. Bahkan pada apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam hati pun harus benar. Nah, kalau di dalam hati gitu, apa sih yang benar gitu untuk hati? Ya, apa sih yang benar untuk hati? Ya, yang benar itu adalah memasukkan, sebutannya ya kita sebut begini ya, memasukkan, menanamkan dan menumbuhkan Islam, itu yang benar. Nah, sehingga dengan demikian, dengan cara seperti itu, maka yang akan keluar menjadi amal, baik ucapan ataupun perbuatan, itu berdasarkan ajaran Islam, itu yang tadi yang dimasukkan, ditanamkan, ditumbuhkan di dalam hati, keluarnya nanti menjadi amal, ya baik ucapan ataupun perbuatan. Nah, adapun kalau secara khusus tentang berbicara itu di surat Al-Ahzab ayat 70. Ya, kalau ini khusus tentang berbicara. Kalau ini lebih umum sebetulnya. Ya, ayat ini yang dijadikan judul oleh Imam Bukhari ini, wakunu ma'as sodikin, jadilah kamu orang-orang yang benar. Nah, itu benar akidahnya, benar apa yang ada di dalam hatinya tadilah gitunya. Apa sih yang benar gitu untuk yang dibenarkan untuk menjadi pengisi gitulahnya, untuk menjadi pengisi, untuk menjadi khuluk, untuk menjadi khuluk. Nah, sebetulnya itu yang tepat demikian. Apa sih yang benar untuk dijadikan khuluk di dalam hati Islam? Dengan khuluk Islam ini, maka yang keluar tadinya menjadi amal, perbuatan atau ucapan ataupun perbuatan itu yang berasal dari Islam. Nah, kalau tentang berbicara itu surat Al-Ahzab ayat 70, itulah tambahannya. Sejalan sih dengan ini, kalau ini lebih umum nih. Wa kunu ma'as shodiqin, jadilah kamu orang yang benar. Bahkan gitu, bahkan ya, jadilah sampai apa namanya mendapat sebutan as-siddiq karena selalu benar. Bukan hanya ucapan, ya ini lebih umum nih. Nah, kalau soal ucapan tadi surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, sekarang hadisnya nih. Ada 3 nih hadis di dalam bab ini ya, Imam Bukhari memasukkan 3 hadis. Yang pertama hadisnya An Abdillahi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri
Wa innal birro yahdi ilal jannah. Wah, ini alurnya sangat jelas nih. Wa innar rajula layasduku hatta yakuna siddiqon. Nah, sebutannya siddiq. Innar rajula layasduku hatta yakuna siddiqon. Wa innal kaziba yahdi ilal fujuri wa innal fujuro yahdi ilan nar wa innar rajula layak zibu hatta yuktaba indallahi kazzaban. Nah, demikian nih hadis pertama nih ya, dari Abdullah radhiyallahu anhu. Abdullah itu Abdullah bin Mas'ud. Kalau menemukan di Sahih Bukhari-nya, kalau Abdullah itu Abdullah bin Mas'ud. Kalau yang Abdullah yang lain suka disebut Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Jarang disebut Abdullahnya, atau kalaupun disebut Abdullah disebut bin Umarnya. Kalau hanya Abdullah saja, ini Abdullah bin Mas'ud. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ini coba nih perhatikan nih, luar biasa nih ya ini nih redaksinya nih ya hadis ini. Inna sidqo, sesungguhnya benar, asidku itu benarnya sodako. Asidku itu kata benda gitulah, dari kalau kata kerjanya sodako artinya benar. Ini kan sering kan jadi ucapannya oleh orang yang setelah membaca Al-Quran kan, sodaqallahul azim. Itu pernyataan, artinya sodaqallahu, Allah itu, atau kan suka diterjemah juga maha benar Allah dengan segala firman-Nya, gitu kan, suka diartikan demikian. Nah, asidku benar dalam arti secara luas tadinya, akidahnya, bicaranya, perbuatannya, ya, karena yang yang disebut jadinya bohong itu bukan hanya pada ucapan, perbuatan juga itu bisa perbuatannya itu perbuatan yang bohong. Nah, ini benar secara umum, bukan hanya ucapan nih. Inna sidqo, sesungguhnya benar, berlaku lah gitulahnya, berlaku benar, yahdi ilal birri, akan membawa kepada al-birru. Nih kita tidak terjemah dulu, al-birru lah gitu sebutnya. Sesungguhnya asidko benar itu yahdi akan menuntun gitu, akan membawa, membimbing kepada al-birru. Nah, wa innal birro, dan al-birru itu yahdi ilal jannah, akan menuntun, yang membimbing ke surga. Nah, ini alurnya sangat jelas nih ya. Sekali lagi nih redaksinya, inna sidqo, sesungguhnya benar itu akan membimbing, menuntun, membawa kepada al-birru. Al-birru itu akan menuntun, yang membimbing, membawa ke surga. Nah, berarti di sini kan yang paling awal adalah benar. Nah, benarnya dulu seperti apa? Asidku itu seperti apa? Yang disebut asidku benar itu ya, harus jelas tolok ukurnya. Yang disebut benar itu harus jelas tolok ukurnya. Kita ambil contoh nih seperti ini. Kalau ada dua orang yang berdebat, mungkin lahnya bertengkar, ya jangan bertengkar lah, berdebat. Misalnya beda pendapat. Itu kan kalau beda pendapat nih ya. Nah, kemudian kan diskusi kah namanya, atau berdebat atau apalah gitu ya.
Nah, Anda ini di luar nih, ini di luar masalah agama gitu ya. Kalau dua orang berdiskusi, berdebat, bertengkar, kenapa sampai terjadi demikian? Ya kenapa sampai terjadi pertengkaran kah, perdebatan kah? Kenapa sampai terjadi demikian? Ini karena masing-masing pihak merasa yang benar. Si A merasa benar, si B merasa benar. Masa ada dua benar? Ternyata kan menurut si A, si B salah, saya yang benar. Menurut si B, si A yang salah, saya yang benar. Karena masing-masing merasa benar, terjadilah misalnya sampai terjadi pertengkaran. Nah, ini tolok ukurnya apa? Tolok ukurnya apa? Masing-masing berarti kan menurut, katakanlah menurut pikiran si A. Yang benar adalah dirinya menurut pikiran si B. Berarti ini kan tidak jelas sebenarnya karena menurut si A yang benar, menurut si B yang benar. Ya artinya kan ini untuk satu masalah gitu kan. Untuk satu masalah gitu sampai terjadi perdebatan, pertengkaran. Nah, karena tidak jelas tolok ukur benarnya. Kalau dua-duanya hanya berdasarkan pikirannya, tayo tungtung nanti kalau orang sudah suka menyebut debat kusir, mulai tungtung nah. Gak akan ada ujungnya karena tetap saja si A berpegang kepada pikirannya sendiri, saya yang benar, si B juga demikian. Debat kusir kalau orang Sunda gitu namanya debat tuh. Separea-rea omong gitu karena tidak ada tolak ukur yang jelas. Nah, benar yang dimaksud di sini tentu harus jelas tolok ukurnya. Ya, tolok ukurnya yang dimaksud benar di sini yang mana? Kalimat berikutnya itu sudah menunjukkan benar yang dimaksud di dalam hadis ini adalah benar yang kalau itu kalau itu dilakukan secara terus-menerus, nah maka akan sampailah kepada albirru. Inna sidqo gitu kan yahdi ilal birri. Nah, albirru itu nih di sini penjelasannya nih. Yang disebut albirru itu ismun jami'un lil khairati kulliha. Ya, albirru itu mencakup seluruh kebaikan. Ya, albirru itu mencakup seluruh al khairat seluruh kebaikan, seluruh amal soleh. Agak rentan gitunya kalau kita mengartikan kebaikan tuh yang tadi, baik menurut siapa, baik yang mana. Tapi kalau menyebut amal soleh jelas. Kalau menyebutnya kalau amal soleh pasti kebaikan. Cuma gini seperti ini ya. Kalau kita menyebut amal soleh itu pasti baik, itu pasti kebaikan. Tapi kalau kita menyebut kebaikan belum tentu amal soleh. Ya, mencakupnya seluruh amal. Contohnya gampang. Ini menurut Allah berarti menurut Allah kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang kafir nggak akan ada yang jadi amal soleh. Karena amal soleh itu berpahala. Ya, kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang kafir itu gak akan ada yang menjadi amal soleh. Karena amal soleh itu ada pahalanya. Kalau orang kafir melakukan kebaikan, ada. Sering, banyak mungkinnya orang kafir melakukan kebaikan. Tapi itu amal soleh, gak ada amal soleh bagi mereka. Tapi kalau amal soleh, pasti itu kebaikan. Nah, albirru itu adalah yang mencakup seluruh kebaikan. Wa yutlaku alal amalil kholisid daim. Nah, ini nih yang terakhirnya ya. Dan maknanya itu dimutlakan menjadi seperti ini yang disebut albirru, yaitu al-amalul kholisud daim, amal
yang dikerjakan, dilakukan dengan ikhlas. Nah, ikhlas sendiri apa? Alah, panjang deh itunya. Ikhlas sendiri berarti ada kaitan dengan Allah. Nggak ada ikhlas kalau nggak ada, kalau tidak terkait dengan Allah. Nah, berarti yang disebut dengan al-biru itu adalah amal-amal yang dilakukan dengan ikhlas. Ini penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani demikian ya. Amal-amal yang dilakukan dengan ikhlas. Nah, kalau menyebut-nyebut ikhlas berarti itu ada kaitan dengan Allah. Makanya orang kafir ada yang ikhlas, mana ada mereka itu kan tidak mau menerima apa yang dari Allah. Apapun yang dilakukan oleh mereka itu bukan yang dari Allah, karena yang dari Allah itu oleh mereka sudah diingkari, ditolak. Dan orang kafir itu demikian, yang disebut orang kafir itu adalah orang yang menolak dan mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Islam. Sehingga ada nggak orang kafir yang mengamalkan ajaran Islam? Kan nggak mungkin. Makanya bagi mereka tidak ada amal soleh, nggak ada yang menjadi pahala. Amal mereka tidak ada yang diberi pahala oleh Allah. Nah, kalau albirru itu adalah hanya amal yang dengan ikhlas dan dawam, al-kholisud daim. Nah, albirru itu adalah amal soleh yang sudah dikerjakan secara konsisten. Nah, eta albirru teh. Albirru itu punya amal yang sudah diamalkan dengan konsisten. Nah, itulah yang kemudian kalau amal itu sudah dilakukan secara konsisten, kata lainnya sudah menjadi akhlak. Dan ini amal soleh kan, bukan hanya kebaikan. Dan ini amal soleh, gitu, amal soleh yang sudah dikerjakan secara konsisten, secara dawam, secara konsisten. Itu yang dengan kata lain disebut bagi seseorang, kalau amal soleh sudah seperti itu, berarti itu sudah menjadi akhlak. Dan itulah al-akhlakul karimah, karena apa yang dikerjakannya itu berdasarkan ajaran Islam. Nah, kita kembali gini ke sini nih ya. Inna sidqo, sesungguhnya benar itu dalam arti luas tadinya benarnya bukan hanya ucapan. Yahdi ilal birri, akan membawa kepada al-birru. Nah, boleh juga nih, apa sih al-birru? Al-birru itu boleh juga kita munculkan sebutan lainnya yang lebih mudah. Al-birru itu puncaknya amal soleh. Nah, puncaknya amal soleh itu yang dimaksud adalah yang seperti di sini. Apabila amal soleh itu sudah dikerjakan secara konsisten. Nah, itulah puncak, itu artinya yang tertinggi, yang terbaiknya dari suatu amal soleh adalah yang dikerjakan secara konsisten. Pantas kalau ada hadis yang inna ahabbal a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang paling konsisten dikerjakannya, meskipun amalan-amalan yang kecil itu yang paling disukai, paling dicintai oleh Allah. Nah, sehingga kita kaitkan juga nih dengan hadis yang ini, bahwa setiap amal soleh itu pahalanya kan dilipat gandakan, sementara dosa nggak ada yang dilipat gandakan. Setiap amal solehnya balasannya, pahalanya berlipat ganda dari 10 sampai
700. Nah, ada hadis yang menyebutkan demikian ya. Ini balasan dari Allahnya berlipat ganda sampai minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Baru-baru ini juga kalau nggak salahnya pernah saya ini terangkan yang ini nih. Misalnya apabila kita mengerjakan amal soleh nih, mengerjakan amal soleh yang sebutlah ini nilainya 20 nih. Amal soleh yang nilainya 20. Balasan dari Allah pahalanya berapa? Berlipat ganda dari Allahnya. Ini sebetulnya nilainya 20. Allah memberi balasan pahalanya berlipat-lipat. Paling kecil 10 kali lipat. Jadi apabila melakukan amal soleh yang nilainya 20, pahala paling kecil itu dikalikan 10, berarti 200. Padahal amal aslinya gitulahnya. Padahal aslinya nilai amal itu 20, tapi Allah memberi pahalanya berlipat. Yang tertinggi berapa? 700. Yang 700 itu adalah kalau Allah sudah menyukai amal tersebut. Yaitu sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang dilakukan secara konsisten. Meskipun amalan-amalan yang kecil. Nah, ini yang apa namanya? Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dikerjakan secara dawam, bahasa Arabnya ya, secara konsisten. Berarti pahalanya ini dilipat gandakan dengan yang terbesar 700 setiap kali beramal. Kalau sudah dawam itu ya 700 berarti. Nah, sementara kalau dosa tadinya tidak ada dosa yang dilipat gandakan. Apabila seseorang mengerjakan perbuatan dosa yang dirinya 20, nya 20 saja dosanya, enggak berlipat ganda kalau dosa. Kalau amal soleh nilainya 20, tapi pahalanya ya, pahala dari Allahnya minimal 10 kali lipat. Alhamdulillah. Nah, albiru itu adalah puncaknya amal soleh. Albiru itu adalahnya puncaknya amal soleh. Amal soleh yang sudah dikerjakan secara konsisten. Itulah amal yang paling dicintai Allah. Dan Allah akan memberikan pahala dengan kelipatan, dilipat gandakan paling besar. 700. Kalau contoh yang barusan, misalnya amalnya ini sebetulnya nilainya 20. Tapi oleh Allah diberi pahalanya 700 kali lipat. Jadi berapa? Sebetulnya hanya 20 nilai aslinya, tapi kan pahalanya Allah memberi berlipat ganda. Dan kalau amal yang tadinya amal yang paling dicintai oleh Allah, maka Allah akan memberikan pahala dengan dilipat gandakan paling besar 700 kali lipat. 20 kali 700 berapa? 14.000 ya. Sekali mengamalkan 14.000 dapat pahalanya, padahal nilai aslinya hanya 20. Kalau sudah menjadi amal soleh terbaik. Wa in qalla di hadisnya tadinya, meskipun amalan-amalan yang kecil, dawamkan berarti. Ya dawamkan gitu amal-amal yang kecil itu, karena kalau dilipat gandakan sampai 700 kali lipat nggak ada yang kecil berarti sebetulnya. Dan agak melebar lah sedikit begini nih ya. Ini saya ingat di salah satu pengajian, ini di salah satu kajian Al Ustadz Usman almarhum. Ini seperti ini nih sih menjelaskannya nih ya, tentang yang barusan, tentang ini bahwa jangan sekali-kali, jangan pernah gitulahnya menganggap enteng urusan amal soleh. Meskipun yang ya itu tadi kan di dalam hadisnya kan ya,
dalam hadisnya itu meskipun amalan-amalan yang kecil, tapi kalau sudah dikerjakan secara konsisten, itulah amal yang paling dicintai oleh Allah. Akan diberi pahala dengan dilipat gandakan yang paling besar. Bahkan sebetulnya ada yang lebih dari 700. Ada yang lebih dari 700 kali lipat sebetulnya balasan dari Allahnya. Ya, meskipun amalan-amalan yang kecil. Ternyata kan amalan-amalan yang kecil, anggaplah amalan-amalan yang kecil ini adalah adanya pada amalan keseharian. Di mana kan sebetulnya kan amalan ini, amalan manusia itu adalah bekal. Ya, amalan apa yang diamalkan oleh manusia itu akan menjadi bekal. Nah kalau ini nih ya Al-Ustaz Rusmani almarhum seperti ini, ininya menjelaskannya. Kalau dari sini nih ya, kalau dari sini misalnya mau pergi ke Padalarang, dari sini ke Padalarang gitu ya. Kalau bawa uang 50.000 cukup nggak? Ya, bawa uang 50.000 cukup nggak? Ah cukup lah. Misalnya ongkos pulang pergi berapa? Masih bisa lah ada buat makan, buat minum. Kalau pergi ke Jakarta dengan uang 50.000 cukup nggak? Pasti enggak kan? Apalagi kalau yang lebih jauh, kalau ke Palembang bagaimana? Kalau berangkat haji, segala dibawa ibadah haji mah karena takut di sana tidak ada. Nepi ka Mekah ti dieu teh Mekah Samara. Dari sini bekal bumbu-bumbu itu loh di ditu tuh bisa nyamal kumaha orang Sunda teh teu panggih jeung sambal teh. Sampai bekal dari sini apa yang sekiranya nih untuk diperlukan di sana gitu ya dibawa dibekal dari sini. Uang banyak laginya. Ini mau ya mau yang mau pergi ibadah haji misalnya mau pergi ibadah haji masa sih bawa uang 50.000. Artinya tergantung kan, tergantung ini bekalnya yang dibawa ini ya tergantung ini mau pergi kemana. Mau pergi kalau dari sini ke Padalarang ya cukuplah 50.000. Ke Jakarta saja sudah orang nggak akan merasa cukup. Masa ke Jakarta bawa uang 50.000? Ya apalagi ke Palembang, kemudian ke Medan, ke Mekah waktu ibadah haji coba bawa 50.000. Pasti nggak akan merasa gitu ya, merasa mana cukup, masa pergi ibadah haji bawa uang 50.000. Nah ini ya maksud maksud Ustadz Usman itu seperti ini. Nah kalau kita ke akhirat terus bekalnya mau bawa berapa banyak? Nah kalau kita ke akhirat perlu berapa banyak bekalnya? Dan bekal yang benarnya dan bekal yang benar untuk ke akhirat itu adalah amal soleh, nggak ada yang lain. Artinya ya kira-kira ya hitung saja dari sekarang amal kita ini cukup nggak untuk kita pergi ke akhirat. Nah dari amalan sehari-hari yang ya amalan yang dianggap ya yang kecil-kecil gitu ya, yang dianggap yang kecil. Artinya kita apa namanya menabung kumpul-kumpul bekal untuk di akhirat itu. Nah dari hal-hal yang seperti itu jangan ada amal yang dianggap kecil karena kalau sudah konsisten besar balasan dari Allahnya dilipat gandakan dengan apa namanya dilipat gandakan dengan kelipatan paling besar. Kalau contohnya barusan 20 sebetulnya kan nilai amalnya 20 gede ya. Cuma 20. Tapi kalau sudah konsisten, sudah jadi akhlak, maka Allah akan memberikan pahala dengan kelipatan paling besar. Bandingkan dengan dosa gitu kan. Sementara dosa itu tidak ada yang dilipat gandakan oleh Allah. Nih kita kembali lagi ke sini nih.
Kemudian yang kedua, kalimat kedua gitu dari hadis ini, wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqon. Dan sesungguhnya seseorang itu apabila, nah ini sudah apa namanya ya, mendawamkan lah sebutnya, sudah mendawamkan, sudah konsisten dalam asidkunya, dalam benarnya, maka orang itu adalah siddiq. Wa inna rojula, ya, apabila seseorang, dan sesungguhnya seseorang layas duku. Kalau di dalam redaksi hadis lain itu artinya orang yang ya berusaha lah biar banyak sebutannya ya. Karena kalau disebut selalu benar, pasti benar, tidak pernah salah, nggak akan ada sebetulnya orang yang demikian. Nah, apabila seseorang itu berusaha, artinya semaksimal mungkin untuk pokoknya ingin selalu benar, 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 dan benar, hatta yakuna siddiqon, orang itu akan menjadi, nah ini sebutannya, contohnya adalah Abu Bakar. Ya contohnya itu Abu Bakar gitu, sampai melekatlah sebutan as-siddiq bagi Abu Bakar. Hadis ini kan bukan hanya untuk Abu Bakar. Orang yang seperti ini sebetulnya as-siddiq. Wa innar rajula la yasluku hatta yakuna siddiqon. Dan seseorang itu, sesungguhnya seseorang layas duku, kalau di dalam hadis yang lain itu memilih gitu untuk ya bukan memilih lah, jadi berusaha lah gitunya, berusaha untuk selalu benar, 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 hatta yakuna siddiqon, hingga akhirnya orang itu menjadi si benar. Contohnya Abu Bakar. Karena hadis ini kan bukan hanya untuk Abu Bakar, bukan hanya untuk sahabat. Hadis ini berlaku sampai hari ini bagi siapapun. Dan seseorang itu artinya bisa sampai kepada siddiq meskipun tanpa gelar, katakanlah. Ya, meskipun tanpa gelar, orang-orang tidak menyebut as-siddiq, as-siddiq. Tapi kan sebutnya Allah Maha tahu gitu ya, kalau orang itu seperti ini berusaha untuk selalu yang benar, yang benar, yang benar, akhirnya akan menjadi siddiq sebutannya. Nah, hanya tadi tolak ukur benar itu yang mana? Ya tentu tolak ukur yang benar ya untuk benar dan salah, sebutannya benar dan salah, baik dan buruk, tolak ukurnya itu adalah ajaran Islam. Benarnya itu harus menurut ajaran Islam. Baiknya itu harus menurut ajaran Islam. Dalam arti itu Allah yang menetapkan benar, baik, dan benar menurut Allah. Kalau baik dan benar menurut Allah, itu bahasa kitanya disebutnya kebenarannya mutlak. Itulah yang disebut al-haq. Al-haq itu adalah benar yang sebenar-benarnya, benar yang sesungguhnya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menerangkan al-haq itu apa sih? Al-haq itu adalah kebenaran yang sesungguhnya, yang tidak percaya salah, yang melawan pasti kalah. Itulah al-haq. Nah, benarnya yang itu berartinya, benarnya itu al-haq. Nah, as-siddiq itu adalah orang yang contohnya bukan hanya Abu Bakar. Contohnya Abu Bakar. Abu Bakar itu selalu al-haq, al-haq, al-haq berarti benar, 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 dan benar. Nah, siapapun bisa hanya seperti hadis ini. Ini bukan hanya untuk Abu Bakar, ini bukan hanya untuk sahabat, ini untuk semua orang Islam. Katakanlah berlakulah dengan benar. Di mana benar itu kan menurut ajaran Islam, bukan menurut yang lain. Tambahan sedikit nih. Asidku, babnya pun bab asidku, benar. Di dalam ini, di dalam kitab ini Dalilul Falihin, kitab Riyadus Sholihin,
Ini ada hadis yang ini nih. eh Kurang lebih lah ininya makna bebas lahnya, saya lupa lagi redaksinya, tapi maknanya seperti ini. Kalau Allah sudah menjanjikan nih ya, kalau Allah sudah menjanjikan bagi yang mati syahid, yang gugur di medan perangnya, yang mati syahid, yang gugur di medan perang, keutamaannya satu saja nih ya saya sebutkan. Mereka yang mati syahid itu oleh Allah ditempatkan di bawah aras, boleh kita sebut bukan di alam barzakh, itulah mungkinnya untuk membedakan saja nih. Mereka nih yang mati syahid oleh Allah ditempatkannya di bawah aras, di satu tempat besar itunya, di bawah aras, di mana mereka ini sejak mereka apa namanya mati syahid ditempatkan di sana, mereka sudah boleh, sudah bisa keluar masuk surga. Nah, mereka itu sudah masuk surga. Ini diantara keutamaan yang mati syahid ya. Boleh, ini hanya untuk membedakan maksudnya ya. Mereka ini kita sebut seperti ini. Mereka ini tidak begitu meninggal mati syahid, masuklah ke alam kubur, ke alam barzakh. Ini hanya untuk membedakan saja nih ya. Mereka ini ditempatkan oleh Allah di bawah aras. Aras itu kerajaan Allah, di satu tempat khusus di bawah aras. Dari sana mereka sudah boleh keluar masuk surga sesuka hati. Mereka sudah berarti masuk surga. Ya mau survei lah disebutnya gitu, masuk surga itu survei. Mereka sudah bisa menikmati surga. Itu diantara keutamaan yang mati syahid. Nah, terkait dengan siddiq, ada hadis yang seperti ini. Barang siapa minta, bukan minta mati syahid, tapi minta kesyahidan. Dalam arti keutamaan, kemuliaan, dan derajatnya orang-orang yang mati syahid. Barang siapa meminta kesyahidan, pasti Allah memberinya, asal dia itu siddiq. Meskipun dia mati di atas tempat tidur. Artinya bukan karena perang meninggalnya. Tapi bisa mendapatkan keutamaan, kemuliaan, derajat, lah gitunya seperti mereka yang mati syahid. Iya syarat nanti asal siddiq. Nah, padahal ini kan secara umum lah gitunya, Islam ini kan sudah memerintahkan demikian. Inna sidqa yahdi ilal birri. Nah, di dalam hadis yang lain itu redaksinya alaikum bisidqi. Kalau di sini inna sidqa, sesungguhnya benarnya itunya berbuat benar, berlaku benar itu akan membawa kepada al-birru. Ya, karena di awalnya itu kan berlaku benar, bersikap benar, bicara yang benar. Apabila terus demikian, maka akan sampai kepada al-birru. Ya, di mana al-birru itu puncaknya amal soleh, yaitu amal soleh yang sudah dilakukan secara konsisten hingga menjadi akhlak. Itu al-birru. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya al birru itu menuntun ke surga. Pasti kan sebetulnya demikian, al birru itu akan menuntun ke surga dengan alur yang disebutkan di sini. Artinya kalau sudah semua amal, sebutlah kalau amalan-amalan yang ada di dalam ajaran Islam ini kerjakan secara konsisten sampailah kepada al-birru, berarti menjadi akhlak. Itulah al-akhlakul karimah, surga pasti. Dari sini awalnya, yaitu di dalam hadis yang lainnya redaksinya adalah alaikum bisidqi. Alaikum itu artinya kamu harus. Kalau di sini kan inna sidqo, di hadis lain itu alaikum artinya kamu wajib berbuat, berlaku, berbicara yang benar.
Fa inna sidqo, nah lanjutannya sama dengan yang di sini, tapi awalnya yang bedanya di redaksi hadis yang lain itu alaikum itu artinya kamu harus sidik. Karena asidgu itu akan membawa kepada albiru. Albiru itu akan membawa ke surga. Nah, kemudian yang sebaliknya nih. Yang barusannya di kalimat keduanya, wa innar rajula layasduku hatta yakuna siddiqon. Di dalam hadis lain redaksinya hatta yuktaba siddiqon. Hingga Allah meyuktabate Allah menetapkannya, menyegel, apalah gitu bahasanya. Apabila orang yang terus demikian, artinya konsisten dengan sidiknya, maka Allah akan menetapkannya, menyegelnya sebagai sidik. Itu yang akan, meskipun tadi di hadis tadi, meskipun dia mati di atas tempat tidur, kalau sampai kepada sidik akan diberi keutamaan, keistimewaan dan derajat orang-orang yang mati syahid. Nah, artinya hal itunya bukan hanya dengan cara hal seperti itu, bukan hanya dengan cara mati syahid bisa didapatkan, tapi dengan cara yang ini nih. Alaikum bisidqi, kamu harus benar. Artinya kan berbuat, berperilaku, beramal, berbicara, bahkan tadinya saya katakan yang di dalam hatinya pun harus yang benar, yang ada di dalam hati kamu. Yang benar untuk dimasukkan, ditanamkan, ditumbuhkan di dalam hati itu adalah ajaran Islam, itu yang benar. Kalau akidah misalnya, kalau akidah yang benar apa? Akidah yang benar itu adalah 2 kalimat syahadat. Itu yang benar. Mungkin tergambar sekarangnya harus ya benar itu benar secara keseluruhan. Pokoknya mulai dari pondasinya itu dari hal yang paling mendasarnya, urusan akidahnya, urusan keimanannya sampai kepada amalannya, amalan, perbuatan, perilaku, ucapan, semuanya harus benar. Dan yang benar itu adalah yang berdasarkan Islam. Dawamkan, konsisten seperti itu sampai kepada siddiq. Dan as-siddiq itu akan diberi nubieta keutamaan, keistimewaan dan derajat seperti orang-orang yang mati syahid. Meskipun orang itu meninggal di atas tempat tidur. Ini juga kemarin-kemarin pernah saya sampaikan ya. Abu Bakar itu kan sahabat terbaik, sahabat paling utama, sahabat nomor 1. Itu berdasarkan ya sabda Nabi, diantaranya Rasulullah SAW menyabdakan, orang pertama, orang terdepan, orang yang paling dulu masuk surga dari umatku itu adalah Abu Bakar. Kemudian satu lagi, contoh orang yang diperbutkan bahkan gitunya, contoh orang yang bisa masuk surga melalui pintu manapun. Pintu surga ada 8. Contoh orang yang bisa masuk pintu surga melalui pintu manapun, bahkan diperbutkan gitu oleh setiap pintunya. Contoh orangnya Abu Bakar. Padahal Abu Bakar kan tidak mati syahid. Abu Bakar itu siddiq. Abu Bakar itu kan sampai mendapat gelar as-siddiq. Abu Bakar tidak mati syahid. Tapi sahabat paling utama adalah Abu Bakar. Padahal sahabat yang mati syahid banyak. Ratusan. Ribuan mungkin sahabat yang mati syahid. Banyak. Tapi keutamaannya kalah oleh Abu Bakar. Tak karena Abu Bakar itu ya ini sampai mendapat sebutan as-siddiq. Nah, kemudian hadis berikutnya, wa innal kaziba yahdi ilal fujur. Nah, ini yang kebalikannya.
Wa innal kaziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu akan membawa kepada keburukan, kejahatan. Ya dusta nu tadi itu adalah seperti kalau apa namanya dusta yang ada di dalam hati urusan akidahnya, misalnya dulu orang-orang munafik, mulutnya mengatakan kami beriman, mulutnya mengatakan kami ini orang Islam, apa sih yang ada di dalam hatinya? Orang munafiknya di zaman Rasulullah SAW, mereka itu berdusta. Apa yang dilakukan mereka itu semuanya dusta. Misalnya orang kafir, orang munafiknya, orang munafik dulu ikut berjamaah dengan Rasulullah SAW, sholatnya asli atau dusta? Kan sholatnya juga dusta. Sholatnya itu hanya, bukan ini kan bukan ucapan kan, perbuatan kan sholatnya. Sholatnya pun dusta. Sholatnya itu hanya untuk menutupi kekufuran mereka. Berangkat perang, benar mereka ini asli itu berangkat perang, mau ikut perang, ternyata ada udang di balik batu. Berangkatnya ini dusta nih mereka. Ternyata di sepanjang jalan itu mereka ini orang-orang munafik ini mempengaruhi para sahabat. Ada yang terpengaruh sampai pulang lagi tidak jadi ikut perang. Artinya ini kan perbuatannya ini dusta, seperti yang benar mau ikut perang padahal mau mempengaruhi sepanjang jalan. Nah inilah yang sholatnya pun dusta. Ya, ini orang munafik ikut berjamaah bersama Rasulullah. Sangat kelihatan sebetulnya kalau di surat An-Nisa, An-Nisa kalau nggak salahnya An-Nisa berapanya 142 gitu. Yang kurang lebih apabila mereka mengerjakan sholat maka mereka mengerjakannya dengan asal-asalan, malas-malasan. Nah karena sholatnya sendiri bagi mereka ini kan hanya kamuflase, dusta, nah perbuatannya itu dusta, bohong. Sholatnya itu bukan yang sesungguhnya. Ini yang barusannya wa innal kadziba yahdi ilal fujur, sesungguhnya kebohongan tadilahnya baik ya urusan akidah, ucapan, perbuatan. Nah, kebohongan itu akan membawa kepada keburukan dan kejahatan. Wa innal fujuro yahdi ilan nar, dan keburukan, kejahatan itu akan menuntunnya ke dalam neraka. Kebalikan kan dari yang tadi ya. Wa inna rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kazzaban. Dan seseorang itu apabila, kebalikan dari yang tadi, kalau yang tadi kan membiasakan sampai menjadi konsisten dengan hal yang benar sampai menjadi si benar, sidik. Kalau ini sebaliknya, seseorang itu kalau membiasakan diri dan konsisten lagi dusta, itu konsistennya itu dustanya. Dan seseorang itu kalau membiasakan diri dengan kebohongan lah gitunya, membiasakan diri dengan kebohongan sampai kemudian konsisten dengan kebohongannya, hatta yuktaba indallahi kazzaban, hingga akhirnya orang itu ditetapkan di sisi Allah sebagai kazzab, pendusta, sampai jadi cap, trademark, sampai itulah sebutannya gitunya, disegel oleh Allah si pendusta pokoknya. Nah, kebalikan dari yang tadi ini ya. Nah ini tentu sesuainya dengan judul nih yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari, yaitu mengutip ayat Al-Quran, artinya ini Allah yang memerintahkan. Di ayat ini diawali seruan kepada orang yang beriman, karena kafir mah gitulah. Ini orang yang beriman nih diseru oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu kunu ma'as shodiqin. Terjemah bebasnya maksudnya adalah jadilah kamu orang-orang yang benar, itu diperintah oleh Allah. Yang oleh Imam Bukhari kan ditambahkan mayunha anil kazib, dan diharamkannya berdusta. Kemudian hadis kedua, hadis kedua rete arafal hadis nama
Ini hadis populer banget ini hadis. Hadis kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tu'mina khona. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun, ciri khas, itulah hanya ciri khas orang munafik itu ada 3. Nah, ini Rasulullah menyebut munafik adalah orang munafik yang ada di zaman Rasulullah SAW, yaitu mereka itu yang disebut munafik itu jadi orang kafirnya. Orang kafir di zaman Rasulullah itu ada 2 katakanlahnya. Ada orang kafir yang secara terang-terangan menunjukkan kafirnya seperti Abu Lahab, Abu Jahal gitulah, sampai berperang dengan mereka. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab itu mereka terang-terangan menunjukkan kekafiran mereka. Ada yang sembunyi-sembunyi, menyembunyikan gitulah, bukan sembunyi-sembunyi. Ada yang menyembunyikan kekafirannya dengan memunculkan seolah-olah mereka ini orang Islam. Nah, inilah orang munafik. Orang kafir yang berpura-pura masuk Islam, itulahnya nih munafik nih. Dulu di zaman Rasulullah nih ada kaum munafik. Mereka ini orang-orang kafir yang berpura-pura masuk Islam. Jumlah mereka tidak banyak. Nah, karena mereka dengan cara berpura-pura masuk Islam itu mereka ingin menghancurkan Islam dari dalam. Karena untuk langsung berhadapan seperti Abu Lahab, Abu Jahal itu berhadapan sampai berperang, mereka nggak punya kekuatan karena jumlahnya sangat sedikit. Berpura-pura masuk Islam. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan ciri khas mereka adalah ya, kaum munafiknya yang dimaksud barusan. Ciri-ciri munafik itu ada 3. Ya, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. 1, apabila berkata dusta. Iza haddasa kazaba, apabila berkata dia berbohong. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia ingkar. Wa iza tu'mina wa iza tumina wa iza tumina khona, apabila diberi kepercayaan dia berkhianat. Ini ciri khas orang munafik. Nah, di mana gitunya ini nih. Ketiga ciri ini amat sangat dihindari oleh para sahabat. Karena kalau para sahabat ketahuan berdusta, sebutnya tamat riwayat mereka. Sahabat-sahabat yang lain akan mengatakan, nih orang munafik. Ini nih orang munafik berarti kan, yaitu orang kafir yang berpura-pura masuk Islam. Jumlahnya sedikit, pemimpinnya Abdullah bin Ubay namanya nih. Abdullah bin Ubay ini pemimpin kaum munafik. Nah, ini sangat-sangat dihindari oleh para sahabat. Makanya sahabat tidak pernah ada yang berdusta. Karena ketahuan sekali saja berdusta, gawat, sebutannya gawat kalau ketahuan berdusta bagi mereka. Celaka mereka kalau ketahuan berdusta. Ya, andai itu ada sahabat yang berdusta, celaka mereka, bisa Nabi sendiri atau sahabat-sahabat yang lain akan mengatakan, ya inilah orang munafik, itu kan cirinya ada. Meskipun ya ayo nama jadi araya di orang Islam. Ayo nama jadi araya ya di orang Islam deh, sampai muncul slogan. Oh, di kita ironis banget. Di negara kita yang muslimnya mayoritas dengan perbandingan yang sangat jauh meskipun terus berkurang.
berani jujur itu hebat. Beh, ka orang Islam ngomong gitu. Pan orang Islam mah gitu sebenarnya. Pan orang Islam mah gitu. Orang Islam mah. Kalau orang Islam misalnya para sahabat berani berdusta berarti kamu hebat, pun gitu mah. Kalau berani berdusta berarti kamu hebat. Negong mun cik urang sih nama negong eta mah. Kalau sahabat berani berdusta nekat dihirup teh mah. Karena dia akan dikelompokkan dengan kaum munafik dan dimusuhi pasti oleh seluruh sahabat. Kalau berani jujur hebat, nah orang Islam. Kenapa ngomong seperti itu sama orang Islam? Ya seperti inilah orang Islam. Karena yang berdusta, karena yang ingkar, karena yang khianat, itu orang munafik. Tapi kalau ada orang Islam yang seperti ini, dia bukan artinya dia jadi munafik dalam arti yang tadi, kafir yang berpura-pura masuk Islam, bukan. Mereka ini disebutnya berkelakuan seperti orang munafik. Kenapa berdusta? Kan orang Islam bukan munafik. Kenapa ingkar janji? Kan orang Islam bukan munafik. Nah, kalau dulu di zaman Rasulullah itu akan sangat jelas nih kalau munafik itu pimpinan yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, ini cirinya Rasulullah sudah menyebutkan. Ciri munafik ada 3, artinya ciri Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan lah gitulahnya. Ciri Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan itu ada 3. Apabila berkata bohong, apabila janji ingkar, apabila dipercaya, diberi amanat, mereka berkhianat. Nah, sahabat ini sangat menghindari. Ada satu lagi sebetulnya di hadis riwayat yang lainnya ada 4 cirinya. Satu lagi iza nantinya iza khosoma tafajaro gitu kurang lebih, tapi maknanya kurang lebih seperti ini. Apabila bertengkar, sebutlahnya apabila bertengkar mereka ini berlebihan. Jadi itu ngajebian tidak ku bata ngajebian mah jebian doi wae atuh. Selalu ulah berlebihannya. Apabila bertengkar itu mereka ini berlebihan. Nah, seperti ini sih kalau kita lihat di ya itulah orang di Israel. Orang Palestinanya cuma gimana tapi balasan dari mereka pokoknya macan pejet mah. Eta kelakuan munafik itulah itulah kelakuan orang munafik. Satu lagi sebetulnya cirinya yang ini mungkin jarang diungkap. Padahal berdasarkan hadis nih. Ini dari kejadian yang ini nih. Kejadian Muaz bin Jabal yang mengimami, di sini juga pernah dibahas kan hadis tersebutnya. Muaz bin Jabal mengimami sholat Isya dengan bacaan surat yang panjang, yaitu baca Al-Baqarah. Ternyata ada sahabat, 1 orang yang makmumnya yang karena ada keperluan gitu yang harus segera dikerjakan. Maka sahabat ini memutuskan untuk memisahkan diri. Lalu diselesaikanlah. Bukan mundur gitunya, mundur memisahkan diri dari berjamaah, kemudian bukan dibatalkan, tapi diselesaikan itu sendiri, buru-buru dia pulang karena ada keperluan yang sangat mendesak, harus segera. Nah, dari kejadian itu kemudian makmum yang lain lapor ke Ibnu Mas'ud, tadi si Anu cina memisahkan diri, selesaikan sendiri, kemudian buru-buru keluar. Muaz mengatakan dia munafik. Ini Muaz mengatakan demikian ya, dia munafik. Ini sangat berat kalau bagi para sahabat disebutkan munafik. Nah, maka orang sahabat ini yang memisahkan diri itu kemudian lapor kepada Nabi. Ya, lapor kepada Nabinya atas kejadian tersebut. Kemudian klarifikasi, Muaznya dipanggil, dipertemukan dengan orangnya gitunya, bagaimana ini kejadiannya. Nah, dari kejadian tersebut Rasulullah menyalahkan Muaz yang membaca Quran terlalu panjang.
Karena di dalam hadis yang lain gitunya apabila mengimami sholat maka perhatikanlah makmum. Karena di antara makmum itu kan ada yang kondisinya lemah, ada orang tua, ada yang punya keperluan. Tapi Rasulullah SAW tidak mengoreksi perkataan Muaz munafik, itu tidak dikoreksi. Dari mana ini nih? Berarti ini dia perkataan Muaz ini tidak dikoreksi, tidak dinyatakan salah gitulah, hanya kalau dalam bahasa kita mungkin seperti ini, cabut pernyataan itu gitulah gitunya. Cabut pernyataan itu. Nah, itu gak ada dari Rasulullah. Hal apanya sih? Kenapa? Kenapa Muaz bin Jabal mengungkapkan demikian? Dasar munafik, dia munafik, yaitu orang lain berjamaah, dia malah sendirian. Tah, eta munafik, itunya yang disebut munafik oleh Muaz bin Jabal, dan itu tidak dinyatakan salah oleh Rasulullah. Ini memisahkan diri, asalnya berjamaah kemudian memisahkan diri. Itu kan komentar dari Muaz. Dasar munafik. Berat bagi orang ini nih dengan sebutan tersebut. Tapi ternyata tidak dikoreksi oleh Rasulullah. Artinya orang ininya dia tidak kena oleh sebutan tersebut karena alasannya jelas. Kenapa memisahkan diri? Tapi kalau karena sengaja saja gak mau berjamaah, eta di antara ciri munafik kalau sholat tidak berjamaah. Itu dari hadis ya, dari hadis tersebut. Karena ucapan siapa tadi, Muaznya kepada orang tadi itu tidak dikoreksi oleh Rasulullah. Muaz mengatakan demikian. Sekali lagi ketika orang ini memisahkan diri, selesaikan sendirian, buru-buru keluar karena ada keperluan yang amat sangat lah, pokoknya tidak bisa tidak, harus segera. Ini Muaz baca Al-Baqarah, kapan selesainya? Tapi Muaz mengomentari dia munafik. Ternyata setelah bertemu dengan Rasulullah tidak mengoreksi, tidak menyatakan salah. Muaz mengatakan demikian. Itu benar berarti. Ciri yang kelima berarti tadinya, yang tiga di sini nih hadisnya tadinya, apabila berkata dusta, apabila janji ingkar, apabila bukan jadi munafik, bukan jadi kafirnya, bukan jadi kelompoknya Abdullah bin Ubay, bukan. Tapi ada ciri kemunafikan atau orang ini melakukan kemunafikan. Dosa artinya kan kalau emang berdusta gak dosa gitu. Yang disebutnya kan mengikuti berkelakuan seperti orang munafik, berarti kan dosa. Mengikuti mereka itu dosa. Berkata dusta itu dosa, ingkar janji itu dosa, dipercaya berkhianat itu dosa. Kemudian tadi kalau bertengkar berlebihan itu dosa. Hiji deui tarubieu tah. Ternyata Rasulullah tidak menyatakan salah atas pernyataan Muaz yang mengatakan kepada orang yang memisahkan diri itu dia munafik, itu tidak dinyatakan salah. Kalau dalam kejadian tersebut orang ini benar memisahkan diri itu karena alasan yang jelas. Kalau terus ikut berjamaah dengan baca surat Al-Baqarah yang panjang kan selesainya lama, sementara ini keperluannya urgent banget gitulah, harus saat itu. Makanya memisahkan diri. Bagi orang ini saat itu benar, tapi kalau yang sengaja memisahkan diri benar, itu munafik. Kok mau netemiluan timimiti bener nggak? Kalau dikatakan komo gitu, apalagi kalau yang memang tidak berjamaah, apa sih alasannya? Hadis ketiga nih, tanggunglah,nya. Hadis ketiga ini tentang ancaman bagi yang ini, yang di hadis pertama itu di hadis pertama itu sesungguhnya kebohongan itu membawa kepada keburukan dan keburukan itu membawa ke neraka. Nah, ancamannya bagi yang orang seperti itu,
Itu yang kebohongan tadinya. An Samurta bin Jundab bin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu rajulaini atayani qala allazi ra'aitahu ya yushakku sidquhu fakazzabun yakzibu bil kadzabati tuhmalu anhu hatta tablugol afaku wa fayus na'ubihi ila yaumil qiyamah. Ini belum di akhirat nih. Ini belum di akhirat nih. Azab nih bagi yang berdusta. Dari Samurah bin Jundab, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat dua orang laki-laki mendatangiku, kemudian keduanya mengatakan, ya, aku melihat dua orang laki-laki mendatangiku, kemudian keduanya berkata, allazi ra'aitahu yushakku shidquhu, adapun yang kamu lihat orang yang dirobek mulutnya ditarik, ini di apa sisi mulutnya kiri kanan ditarik gitu ya sampai robek. Nah, adapun orang yang kamu lihat yang ditariknya hingga robek sudut mulutnya, fakadzabun, itu adalah seorang pendusta. Yakzibu bil kadzbati, dia berdusta dengan satu kali dusta, tuhmalu anhu hatta tablugol afaku, maka dibawalah dari orang itu hingga sampai kepada tadi ini nih ditariknya itu sampai kepada apa namanya yang sebelah kanan ditarik sampai ke ujung barat, anggaplah yang kiri gitu ditarik sampai ke ujung timur. Fa yusna'u bihi ila yaumil qiyamah, dan teruslah diperlakukan demikian, disiksa dengan cara demikian sampai datangnya hari kiamat. Ini siksa kubur berarti. Ini siksa kuburnya berarti seperti ini. Sekali lagi nih hadisnya. Imam Bukhari-nya menyusunnya demikian. Hadis yang pertama tadinya yang mengatakan berlaku benarlah. Kalau di dalam hadis yang lain untuk yang kedua tadi jauhilah kebohongan. Ya, di dalam hadis yang lain itu ada iyyakum wal kaziba, jauhilah kebohongan. Kemudian yang kedua, kebohongan itu adalah ciri orang munafik. Ini ancamannya, ini hukumannya, ini azabnya bagi orang yang berdusta. Yang pertama di dalam hadis ini Rasulullah SAW dalam mimpi nih ya disampaikannya melalui mimpi oleh Allah kepada Rasulullah. Aku melihat dua orang laki-laki mendatangiku, lalu keduanya mengatakan, yang kamu lihat apa namanya disebutnya ujung mulut gitu, apa sisi mulut, apa nama yang kamu lihat mulutnya itu ditarik gitu hingga robek adalah seorang pendusta. Yakzibu bil kadzbati tuhmalu anhu hatta tablugol afak, dengan satu kali berdusta saja maka akan ditariklah mulutnya hingga robek, ditarik hingga ke ujung barat, yang satu ke ujung barat, yang satu ke ujung timur. Fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah, maka ya teruslah disiksa dengan cara demikian sampai datangnya hari kiamat. Teruslah beres tanya dengan judul gitunya. Ini judul yang pokok yaitu adalah firman Allah wa kunu ma'as-shodiqin. Dengan terjemah bebas dengan maksud Imam Bukhari adalah jadilah orang-orang yang benar. Dan diharamkannya berdusta. Nah, dengan 3 hadis ini saya kira sudah sangat jelas. Kembali ke judul besar bahwa inilah adab Islam. Ya, inilah adab Islam, yaitu berlaku benar, berkata yang benar, bahkan usahakanlah benar itu dengan konsisten hingga menjadi siddiq, hingga menjadi al-akhlakul karimah. Keutamaannya sama dengan mereka yang mati syahid